Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ya harusnya Pak Dr. Haji Bambang. Ya, beliau kena musibah maaf. Jadi untuk pertemuan hari ini saya yang harus menggantikan. Cuma dikatakan juga ada bentrok, akhirnya saya record saja, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di link YouTube-nya, kemudian nanti tinggal komentar di sana ya untuk prestasi kehadiran. Ya, kita mulai saja di pertemuan 10. Oke ya teman-teman, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Bambang yang berkaitan dengan etika bisnis dan profesi secara global nih, bahwa ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika teman-teman membantu sebuah profesi, tentunya harus dibekali dengan etika yang baik, baik secara individu ataupun misalkan secara tim ya. Karena apa? Karena setiap perusahaan atau organisasi pasti mempunyai yang namanya visi perusahaan. Untuk menggapai itu harus dilakukan langkah-langkahnya melalui pencapaian, yaitu dengan misi daripada organisasi tersebut. Nah, untuk mencapai itu semua sulit rasanya jika SDM yang ada atau di kedua belah pihak tidak mempunyai etika yang baik. Oke ya, selanjutnya bahwa untuk pertemuan ini, ya pertemuan sore ini yang akan kita bahas berkaitan dengan 3 model ya. Ada model organisasi rasional, kemudian model organisasi politis, sama model organisasi peduli. Kalau dilihat dari namanya saja. Contoh yang pertama, karakteristik model organisasi rasional. Yang namanya rasional berarti kan harus masuk logika. Nah, biasanya kalau yang rasional itu sudah ada yang namanya rangka, kemudian standar operasionalnya, ya, kemudian dijabarkan itu dalam sebuah kontrak. Kemudian kalau yang karakteristik model organisasi politis itu biasanya bersifat individu, bersifat golongan. Bagaimana caranya ya, tujuan organisasi tercapai, bersifat politis. Kemudian yang adalah karakteristik model organisasi peduli. Ini cenderung jarang ya perusahaan menggunakan model yang ketiga ini. Ini disebabkan apa? Karena kan kalau yang sifatnya model organisasi peduli lebih ke perasaan kemanusiaan atau care organization. Ini susah sekali kalau yang model organisasi peduli. Jadi kita masuk ke yang pertama adalah model organisasi rasional. Velasquez tahun 2018 mengatakan bahwa ada 3 model. Nah, model yang pertama adalah model yang organisasi rasional organization, ya,
ini bersifatnya hierarki. Ada top management, ada middle, ada low management di bawahnya. Jadi tidak bisa mereka sudah terorganisir kalau jenis yang model ini. Kemudian bergantung pada yang sudah saya sebutkan, hubungan kontraktual. Kontraktual antara siapa? Pemberi kerja, baik perusahaan atau organisasi, dengan pegawai atau tenaga kerja atau employee. Pihak pemberi kerja menyediakan gaji jelas ya, karena di kontrak itu pasti tertulis jenisnya, pekerjaannya, kemudian lama dan sebagainya, itu ada dalam hubungan kontraktual. Kemudian kita sebagai tenaga kerja diharuskan patuh terhadap aturan organisasi. Karena apa? Adanya aturan organisasi itu biasanya turunan dari misi untuk mencapai tujuan organisasi, atau bisa disebut juga itu adalah sebuah misi perusahaan guna apa? Guna mencapai tujuan organisasi. Misalkan di dalam kontrak tercantum kerjaan itu ada 2 shift. Kemudian shift 1 dari jam berapa sampai jam berapa, shift 2 dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian harus presensi, harus menggunakan fingerprint dan sebagainya. Itu adalah aturan. Nah, bagaimana kalau dilanggar? Ada hukuman atau ada punishment ya, itu tergantung di kontrak yang tertuang antara pemberi kerja dan pekerja. Kemudian kata Fales ya, tindakan-tindakan berikut dianggap melanggar etika ketika pihak tenaga kerja melanggar aturan. Contohnya ada 3. Pegawai dilarang melanjutkan suatu penilaian atau pengambilan keputusan ketika ada posisi konflik kepentingan. Ya, jangan sampai pegawai mengambil keputusan tapi di belakangnya ada kepentingan tertentu, itu sudah melanggar. Apalagi misalkan kepentingan mengambil ingin jabatan tertentu atau keuntungan tertentu, ya, itu ya, tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, pegawai juga dilarang menerima hadiah. Ini jelas ya, sudah banyak terjadi, mungkin di berita TV teman-teman bisa melihat banyaknya para menteri, kemudian wali kota, gubernur itu menerima hadiah berupa gratifikasi. Itu secara etika tidak baik ya, karena itu melanggar aturan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pegawai juga tidak boleh menunjukkan informasi yang bersifat rahasia. Bagaimana tidak ya, kekurangan atau kelebihan dari organisasi atau dari tempat kita bekerja kemudian dibocorkan keluar. Mungkin kalau yang keuntungannya bisa ditiru oleh perusahaan lain, itu sebagai strategi. Atau misalkan kelemahan perusahaan kita dibocorkan, itu juga sebagai kelemahan, kemudian tidak baik buat perusahaan. Nah, yang 3 di atas itu sangat bertentangan dengan etika dan akibatnya akan menghambat bahkan menggagalkan tercapainya tujuan daripada organisasi. Ya, baik yang
organisasi bentuknya perusahaan atau jenis lainnya ya, yang tidak bersifat terhadap profit atau profitabilitas. Kemudian dari sisi pemberi kerja atau perusahaan, ya, tidak boleh gagal membayar gaji kepada pegawai. Jangan sampai perusahaan, jangankan gagal ya, telat saja, itu sebenarnya tidak boleh karena melanggar aturan. Contoh ya, kalau pegawai dikontrak tertuang upah itu diberikan setiap tanggal 25, 26, tapi kenyataan lapangan ternyata masuknya itu di tanggal 30, bahkan sampai loncat bulan. Nah, itu secara aturan kan sudah melanggar kontrak. Itu tidak baik. Kemudian tidak boleh membayar gaji di bawah upah minimum yang berkaitan dengan profesi. Kan sudah tertuang dalam kontrak. Kontrak itu biasanya sumbernya dari mana? Ya, dari Undang-Undang Tenaga Kerja biasanya. Sudah jelas. Baik itu level kabupaten, provinsi, itu beda-beda. Ya. Kemudian pihak pemberi kerja juga wajib menjamin keamanan lingkungan. Ini juga sama. Bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang nyaman? Ya, lingkungan kerja yang tidak bikin stres. Apalagi jangan sampai menimbulkan potensi risiko terhadap kelangsungan hidup organisasi. Itu juga sama. Mungkin kalau teman-teman nanti berminat berkaitan dengan banyak penelitian yang berkaitan dengan ada variabel lingkungan kerja atau disiplin kerja. Itu bagaimana sih di perusahaan tersebut. Itu sebagai bisa ide nanti dikembangkan sebuah penelitian. Nah, jelas hubungannya kontraktual ini bersifat apa? Bersifat setara, adil, serta wajar, ya. Equal justice and fair. Ya. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan ketika masa kerja, ketika pendidikan, pekerjaannya sama, tapi mendapatkan gaji yang berbeda. Saya pikir tidak ada. Makanya setara, adil, ya, dan fair, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah model organisasi politik. Ya, teman-teman bisa melihat sekarang bagaimana sudah 2024 adalah tahun politis. Ini model ini fokusnya gimana caranya kelompok saya harus menang. Karena apa? Karena model organisasi politik berfokus pada persaingan dan konflik antar kelompok organisasi. Otomatis organisasi saya harus menang. Gitu. Dan ya pasti kalau dibandingkan dengan model sebelumnya itu rasional, itu akan beda ya, karena kalau yang organisasi rasional itu bersifat idealis, pimpinan ada middle, ada bawah ya. Sedangkan kalau di sini tidak ada. Ya gimana caranya kelompok saya harus juara, begitu saja. Untuk apa? Untuk ya itu memang tujuan daripada organisasi politis.
Kemudian, model organisasi politis menunjukkan adanya persaingan antar koalisi kekuasaan yang bersifat apa? Dan bersifat berkembang di dalam organisasi. Ya. Tujuan banyak ya, contoh partai apa ya, partai politik internalnya kisruh karena akan menggagalkan calon ini banyak sekali. Teman-teman bisa saksikan sendiri di layar kaca televisi. Persaingan antar koalisi kekuasaan dalam model organisasi politis menghasilkan sumber-sumber keuntungan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai keinginan. Koalisinya kuat, kemudian sudah tenar begitu, otomatis pimpinan organisasi bisa dimanfaatkan oleh bersangkutan untuk mencapai apa? Untuk mencapai keinginan menurut Kaufman. Ya, tujuan daripada organisasinya tercapai. Gitu. Dan kemudian selanjutnya dalam model organisasi politis ya, terdapat proses di mana individu atau kelompok menggunakan taktik kekuatan untuk bersaing mencapai tujuan. Namun, secara etika hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan tujuan yang bermanfaat sosial. Ada keberlangsungan di masyarakat, ada janji-janji politik. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti kan secara etika itu sangat bertentangan. Ya, apalagi sekarang kan sudah banyak sekali politisi-politisi yang turun, kemudian bawa tujuan tertentu, tapi ketika sudah jadi lupa. Itu ya. Kemudian tidak melanggar hak orang lain. Ya, ini juga jelas ya. Jangan sampai merusak apalagi menyerang terhadap individu orang lain. Harusnya kalau mau berarti yang berkaitan dengan apa? Program kerjanya yang kita kritis. Kemudian yang ketiga, mendatangkan hasil yang baik. Jangan sampai jika ada anggaran untuk masyarakat sekitar tidak layak, hasilnya itu tidak layak, hanya sebatas formalitas. Itu juga sama, tidak baik, dan itu melanggar. Itu tidak benar secara etika. Yang keempatnya, serta tidak merendahkan hubungan dan kepedulian antar sesama. Ini juga benar. Jangan sampai kita naik ke puncak tapi menginjak orang lain. Jangan sampai begitu. Kita berada di posisi puncak tapi dengan cara yang elegan. Ya. Hubungan dan kepedulian bersama masih terjaga. Jangan sampai adanya konflik antar sesama. Itu sangat tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah model organisasi. Kalau dilihat dari namanya, organisasi peduli ini kan caring organization. Kebanyakan ya mereka hanya fokus bagaimana menyenangkan pegawai, tidak memikirkan kelangsungan hidup dari perusahaannya. Ya. Jangan sampai
Kepedulian merupakan tujuan organisasi dan bukan sekadar sarana organisasi untuk maju produktivitas. Model ini sangat menunjukkan aspek kemanusiaan. Fokus utamanya apa? Hanya pada human, bukan pada profit, bukan pada bentuk. Jadi jangan sampai, karena ya kalau dilihat sharing organisasi, saya care terhadap karyawan, tidak memikirkan panjang perusahaan. Sebagai contoh, 2020 COVID-19, banyak sekali perusahaan yang gulung tikar. Nah, kalau yang model organisasi peduli, maka kan harus dilakukan PHK. Tapi kalau model ini tidak akan, karena ya care terhadap atau peduli terhadap karyawannya. Bagaimana kalau saya PHK, hasilannya bagaimana? Itu banyak hal yang dipertimbangkan untuk yang model organisasi. Karena memang isu yang sangat kuat, sangat kental terhadap model organisasi, biasanya seberapa banyak kita peduli terhadap orang lain. Kadang-kadang pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, saking kita care-nya terhadap teman, terhadap sama pegawai, kita melanggar aturan yang sudah yang sudah berlaku. Ya, sebagai contohnya, menurut Velasquez dan juga Papa memberikan contoh seseorang yang sangat peduli terhadap mereka melakukan suatu tindakan melanggar. Ya, sebagai contoh, kita memberi makan atau memberi uang pada teman yang ada, tapi mendapatkan uangnya misalkan dari mencuri, itu melanggar. Dilemanya apa gitu terjadi? Antara keinginan dan kepedulian itu menjadi dilema, karena jika tidak dilaporkan itu sebuah pelanggaran. Kalau dilaporkan, bagaimana yang bersangkutan? Makanya itu menjadi dilema bagi seseorang kalau yang menggunakan model organisasi peduli ini, care organization. Dan yang sangat disayangkan memang jenis organisasi ini tidak memikirkan kelangsungan kehidupan organisasinya. Jadi hanya berjalan saja, tidak di core-nya, tidak di jalannya, tidak sesuai visi dan misinya. Ya, karena apa? Sebagai contoh, merasa kasihan terhadap para pekerja, sehingga tidak terjadi pengurangan. Dan yang akibatnya apa? Saya temukan, akhirnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Karena apa ya? Karena memang dana operasional sudah tidak ada, perusahaan sudah tidak sehat. Ya, begitu ke teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman untuk presensi, silakan komen di kolom komentar untuk presensi aja. Ya. Cukup tuliskan NIM_nama saja di kolom komentar. Baik.
Begitu untuk pertemuan sore ini. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.